Baik, eh, tentang Luqman Al-Hakim ini ada yang tertinggal nih nak ya. Jadi kisah ini harus kalian hafal. Ada dua kisah sebenarnya Luqman Al-Hakim yang Pak Sofyan itu berharap kalian bisa hafal dan bisa paham sampai kalian dewasa. Di video sebelumnya Pak Sofyan nyeritain tentang Luqman Al-Hakim dengan siapa? Dengan Luqman Al-Hakim dengan organ terbaik sama organ terburuk kan. Nah itu harus kalian paham, ingat, hafalkan ya sampai kalian dewasa. Yang diminta untuk mengambil organ terbaik yang diambil hati sama lidah. Kemudian diminta mengambil organ terburuk yang diambil hati sama lidah. Maknanya apa Pak Sofyan udah jelasin di awal. Nah ada satu hikmah lagi sebenarnya, ada satu kisah lagi. Nah ini ada di LKS. Ini juga Pak Sofyan berharap kalian hafalin, ingat sampai dewasa. Itu di LKS halaman 52. Pak Sofyan udah minta kalian untuk baca nih ya. Jadi Pak Sofyan pertegas nih ya. Jadi suatu waktu Luqman Al-Hakim ini mau pergi ke pasar ya. Mau pergi ke pasar. Nah Pak Sofyan itu ingat ini cerita sama dulu waktu SMA ini. Ingat sampai sekarang. Kenapa? Karena alhamdulillah waktu itu serius mendengarkannya. Kalian juga meskipun dalam video singkat ini kalian serius dengarkannya ya. Jadi Luqman Al-Hakim ini mau pergi ke pasar sama anaknya. Kemudian dia bawa keledai. Keledai itu alat transportasi, kalau sekarang tuh motor ya, keledai. Nah, satu waktu ketika mau jalan bingung nih, siapa nih yang mau naik gitu ya. Akhirnya ayahnya ngalah nih, udah nak kamu aja yang naik, bapak di bawah ya gitu. Akhirnya anaknya di atas naik keledai, ayahnya sambil nuntun keledai di bawah karena kasihan sama anaknya. Di tengah perjalanan ketemu sekelompok orang jahil ya, iseng. Kalau sekarang tuh nyinyir ya. Ya kalau zaman sekarang tuh orang suka nyinyir. Nah satu kelompok di depannya nyinyir apa? Waduh dasar ini ya, anak nggak tahu diri, nggak punya rasa kasihan sama orang tua ya. Anaknya enak-enakan di atas orang tuanya, ayahnya suruh nuntun. Parah ya. Akhirnya apa? Mendengar perkataan ini, akhirnya mereka memutuskan dibalik. Ya udah bahasanya mungkin ya udah deh, ayah aja yang di atas, saya yang turun begitu. Akhirnya dibalik tuh ya. Luqmannya yang naik, anaknya yang turun. Anak yang turun nenteng gitu ya. Kemudian di tengah perjalanan ketemu lagi kelompok orang yang kedua, nyinyir lagi. Apa kata mereka itu? Waduh dasar ini orang tua, ayah nggak punya rasa sayang nih sama anaknya. Masa ayahnya enak-enakan di atas keledai, anaknya suruh nuntun gitu. Dikomentarin lagi, dinyinyirin lagi ya. Akhirnya mereka salah lagi. Akhirnya mereka memutuskan ya udah kita turun aja berdua. Udah ayah nggak usah naik, saya juga nggak usah naik. Anaknya sama ayahnya Luqman Al-Hakim itu ya, akhirnya nggak ada yang naik. Akhirnya dituntun itu keledai, bertiga jalan kaki. Keledai, anaknya sama Luqman jalan kaki. Kemudian di tengah perjalanan ternyata ketemu lagi sama orang yang suka nyinyir ya, suka komen ya. Apa komennya? Parah tuh orang bertiga, mungkin bahasanya gitu ya. Masa itu keledai dituntun begitu? Keledai itu dinaikin, dia itu alat transportasi, kenapa pada dituntun begitu? Ya, salah lagi akhirnya kan? Ya, di komen salah lagi. Pertama salah, kedua salah, ketiga salah. Akhirnya lebih konyol lagi. Akhirnya yang ketiga nih, Luqman Al-Hakim sama anaknya itu keledai digotong ya, dinaikin ke punggungnya, dipanggul gitulah ya, kalau kayak dagangan itu dinaikin. Ketemu lagi sama orang. Ini lebih parah lagi, orang lebih nyinyir lagi. Parah nih orang berdua, bapak sama anak parah ya. Di mana-mana itu orang naik keledai. Lah ini malah keledai yang naik orang gitu ya. Ini dinyinyirin lagi. Di mana-mana kan kalau bahasa sekarang itu, kalau keadaan sekarang kita naik motor. Lah ini motor yang naik kita, lebih salah lagi kan. Akhirnya itu dinyinyirin lagi, kedua, ketiga, keempat sampai terakhir ya. Nah kemudian anaknya bingung, nanya lah sama ayahnya, ini gimana sih sebenarnya nih, kok orang komen mulu, kita salah terus ya pak gitu ya. Akhirnya Luqman Al-Hakim itu ngasih nasihat, apa? Kita harus punya pendirian.
Jadi orang itu harus punya pendirian. Jangan ikut sama sama omongan orang. Kalau ikut sama omongan orang itu kita jadi nggak puguh, seperti ke bawah ombak gitu ya. Diomongin begini ikut, diomongin begitu ikut, jadi serba salah. Makanya kita harus punya pendirian ya. Pendirian itu dibangun dari apa? Dari Al-Quran, Sunnah, dan nasihat para ulama. Kalian harus punya pendirian, tetapi pendiriannya itu yang benar, yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang diajarkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis Rasulullah, ya, dan diajarkan oleh para ulama, gitu. Ya, jadi bukan nggak sholat dibilangin sama orang, kata Pak Sofyan katanya harus punya pendirian, nggak usah dengerin orang. Itu mah harus dengerin orang. Kalau kitanya salah mah, ya, kalau kitanya sudah jelas-jelas salah, ya, harus dengerin nasihat orang gitu. Kalau kita sudah ada dalam posisi yang baik, yang benar, sesuai dengan Al-Quran, Sunnah, para ulama ngajarin, nah kita harus punya pendirian. Itu kisah kedua yang masyhur. Yang masyhur itu apa, nak? Yang populer, ya. Yang kalian itu nanti kalau sudah besar nggak akan aneh itu. Orang banyak cerita itu, ustadz banyak cerita itu. Nah kalian dari sekarang harus sudah tahu, harus sudah paham. Dengarkan baik-baik ya dua kisah itu, sehingga nanti kalian dewasa itu ingat, itulah ilmu yang bermanfaat, ya, begitu. Jadi kisah ini harus kalian hafalkan. Nanti Pak Sofyan akan minta video balasan dari kalian. Kisah ini nih, ya, kisah tentang Luqman Al-Hakim sama keledainya ini, ya. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.